Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Ide Pustaka Setiawan. Kali ini kita akan berikan pengantar terkait kehamilan dengan diabetes mellitus. Itu seperti apa, komplikasinya seperti apa, lalu tata laksananya seperti apa. Saya akan share screen dulu. Oke, ini kehamilan dengan diabetes mellitus ya. Nah, kehamilan dengan DM atau diabetes mellitus sebenarnya ini dibagi dua ya. Satu pregestasional DM, di mana kehamilannya itu sudah terjadi DM sebelum hamil. Ya, makanya disebut pregestasional DM atau DM pregestasional. DM-nya terjadi sebelum dia hamil. Atau yang kedua namanya gestasional DM, yaitu terjadinya DM pada saat hamil. Jadi pada saat hamil, karena dicetuskan karena hamil, kemudian terjadi DM. Nah, pada kali ini yang akan saya bahas adalah yang gestasional DM ya, yang terkait DM karena terkait kehamilan ya. Gestasional DM ini adalah sebuah DM keadaan intoleransi karbohidrat yang memiliki awitan atau pertama kali ditemukan pada kehamilan. Ya. Faktor risikonya ini ada beberapa, meliputi 1 obesitas, 2 riwayat DM gestasional sebelumnya, 3 riwayat keluarga dengan DM, 4 abortus berulang ya. Jadi ketika ada riwayat abortus yang berulang 1 kali, 2 kali, 3 kali, abortus terus begitu ya. Pada trimester 1 khususnya patut dicurigai bahwa dia ada DM gestasional. 4 atau 5 ini ya, riwayat melahirkan dengan catatan cacat bawaan, riwayat melahirkan bayi lebih dari 4.000 gram, yang terakhir riwayat preeklamsia. Itu juga ada faktor risiko ya. Nah, pasien dengan faktor risiko tersebut perlu diperiksa lebih lanjut pada kunjungan ANC pertama. Nah, ini untungnya pemerintah membuka program ya, screening ya, dengan programnya ANC terpadu, semua wanita hamil itu perlu atau wajib melakukan ANC terpadu. Nah, di situ dilakukan screening, termasuk salah satunya adalah cek kadar gula darah. Nah, diagnosisnya GDS itu gula darah sewaktu ya, lebih dari 200 mg per desiliter, disertai gejala klasik hiperglikemia, polidipsi, poliuri, polifagi. Jadi polidipsi itu mimiknya banyak, minumnya banyak, poliuri pipisnya banyak, polifagi makannya banyak ya, disertai trias DM ya, bilangnya begitu ya. Atau kadar gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter, atau kadar gula 2 jam setelah TTGO tes toleransi glukosa oral lebih dari 200 mg per desiliter, atau kadar HbA1c lebih dari 6,5%. Nah, pemeriksaan konfirmasi dan pemeriksaan untuk ibu hamil tanpa faktor risiko ini dilakukan pada usia kehamilan 24 sampai 28 minggu. Jadi ini dicek kembali ya. Kalau tadi ada program pemerintah ANC terpadu, itu sebaiknya dilakukan pada trimester 1, kemudian di cross check lagi untuk menentukan bahwa berkembang atau tidaknya gestasional DM ini di 24 hingga 28 minggu ya, dicek kembali. Nah, ini ada flowchart ya, ada diagram kalau kita ingin menegakkan diagnosis apakah dia DM gestasional atau normal ya. Nah, kita mulai dari awal nih. Ada ibu hamil, kemudian kita tanya begitu ya, ketika ANC terpadu, apakah memiliki faktor risiko? 1, obesitas tadi ya, sudah saya sebutkan. Apakah ada riwayat DM sebelumnya? Apakah ada glukosuria ya? Riwayat keluarga dengan DM, abortus berulang, riwayat melahirkan dengan cacat bawaan atau bayi lebih dari 4.000 gram, dan riwayat preeklamsia. Jika iya, periksa gula darah sewaktu atau gula darah puasa di kunjungan ANC yang pertama. Ya, hasilnya seperti apa? Apakah GDS lebih dari 200 disertai gejala klasik hiperglikemia tadi ya, poliuri, polidipsi, polifagi ya, atau gula darah puasa lebih dari 126, atau kadar gula darah setelah 2 jam TTGO lebih dari 200, atau HbA1c lebih dari 6,5%. Jika iya, maka dia masuk DM. Jika tidak, maka ikuti flowchart yang kanan ini ya. Ya, jika tidak, maka dilakukan TTGO ulang di di 24 sampai 28 minggu. Hasilnya, jika GDP lebih dari 92 ya, atau kadar gula darah
setelah 1 jam lebih dari 180 mg per desiliter, atau kadar gula darah setelah 2 jam lebih dari 153. Jika iya, maka termasuk DM gestasional. Jika tidak, maka termasuk normal. Nah, ini untuk mempermudah kita ya. Nah, kalau misalnya memang menderita DM gestasional, ini terdapat beberapa komplikasi. Karena komplikasi bisa abortus berulang ya, bisa jadi janin cacat bawaan ya, khususnya pada ibu-ibu yang memang sudah tegak, oh ini DM nih, DM gestasional, maka kita harus screening, lakukan screening dengan baik ya, khususnya pada kecacatan janin karena memang ada risiko ke situ. Khususnya lagi biasanya ada kelainan di jantungnya ya, di katup jantungnya seperti apa begitu. Nah, komplikasi berikutnya adalah janin besar ya. Karena DM tentu janinnya besar ya. Kemudian bisa terjadi distosia bahu, dan bahkan akhirnya kalau misalnya janin besar ya kita harus pertimbangkan apakah perlu sesar gitu ya. Komplikasi berikutnya adalah IUFD ya, intrauterine fetal death. Bisa terjadi janin itu tiba-tiba gawat dan bisa meninggal seketika begitu ya, khususnya di usia-usia kehamilan 39 minggu gitu ya. Maka biasanya pada janin yang memang pada ibu yang menderita DM, terminasi disarankan di usia 38 minggu begitu. Dan komplikasi berikutnya adalah di preeklamsia. Untuk tata laksana umum ya, satu, tata laksana DM dilakukan secara terpadu ya, antara dokter penyakit dalam, dokter obgyn, ahli gizi, dokter anak begitu ya. Kemudian sedapat mungkin rujuk ibu ke rumah sakit dan mendapatkan tata laksana yang adekuat. Nah, jelaskan kepada pasien bahwa tata laksana DM ini dapat mengurangi risiko memiliki bayi besar, mengurangi kemungkinan terjadinya hipoglikemia neonatal, dan mengurangi kemungkinan bayi mengidap DM di usia dewasa kelak. Secara khusus, ya, tujuan untuk tata laksananya adalah untuk mencapai dan mempertahankan kadar gula darah puasa kurang dari 95, dan kadar gula 2 jam postprandial atau sudah makan itu kurang dari 120. Pengaturan diet perlu dilakukan untuk semua pasien ya. Tentukan berat badan ideal dengan jalan menghitung itu ya, berat badan ideal sama dengan 90% kali tinggi badan kurangi 100 ya. Kemudian kebutuhan kalorinya itu sama dengan berat badan ideal kali 25, ditambah 10 hingga 30% tergantung aktivitas fisik ya. Ditambah 300 kalori untuk kehamilan. Bila kegemukan, kalori dikurangi 20 hingga 30% tergantung tingkat kegemukannya. Bila kurus, ditambah sekitar 20 hingga 30% sesuai kebutuhan untuk meningkatkan BB ya. Asupan protein yang dianjurkan adalah 1 hingga 1,5 gram per kilogram BB. Pemberian insulin, ini obatnya kan insulin ya, dilakukan di rumah sakit dan dipertimbangkan bila pengaturan diet selama 2 minggu tidak mencapai target kadar gula darah. Pemberian insulin dimulai dengan dosis kecil, yaitu setengah hingga 1,5 unit per kilogram berat badan per hari. Dan perlu dilakukan pemantauan ibu dan janin, dilakukan dan pemeriksaan TFU, USG, dan kardiotokografi. Bila usia kehamilan telah mencapai 38 minggu dan janin tumbuh normal, tawarkan persalinan elektif dengan induksi maupun SC untuk mencegah distosia bahu dan kematian janin secara mendadak. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Lalu lakukan screening DM, lakukan screening DM kembali 6-12 minggu setelah bersalin. Ibu dengan riwayat DM gestasional perlu di screening diabetes setiap 3 tahun seumur hidup. Oke ya. Sementara itu pengantar dari saya khususnya untuk kehamilan dengan penyakit DM, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.